pelaminan selama hari Minggu mari tersebutnya. Terbuka masuk di hari Minggu tanggal 25 Juli 2021. Oras selama hari Minggu mari kita sempurna oras kuburia dan nabuhan itu harta. Saya akan semua pasangan kesucian itu harta. Nah saya menonton mengalami kita bisa luhut kepikiran kata terus. Ibadah lo mengalami persona, ibadah lo mengaturkan akta perdalangan ini masyarakat. Pujian nama alaihi wa dewata, mengalami kami rado masulami, mudam lo kamoran tulus kami, alaihi mudam lo asli rohana dunani kami. Nama lo tombol asli rohani dewata, saya disaling rohita, di barai atas pangan. Ai pemanan akan mulai jalai pengaruh rupanya tidak. Sian asli rohani itu kita jauh kita alaibadah siramon kita. Nah pinajar itu kopi minggu sedarion diramon ini bakar langsung atau asli rohani kita baru pasangan puji-pujian itu hartai. Mari dalam kita 254 Aisyah 25. Mari keluarga daripada anak, keluarga anak Tuhan Yesus Kristus, keluarga berbahagia nanti mempelai utama. Amin. Para yang kamu melakukan Tuhan ini, merguru tu satu promo rohana, marparbuegon pargue, martihite selalu ulang narinda. Ulu yang kamu majahuwa martihite maskiroha. Ubi mahamu tuduluna marki dikiti ulu-ulu haleluya. Martanian mahita alih Tuhan dibata amanat para serukan sumuru. Saya tuki memahami anakmu, asa ibadah anak menahan. Dia memadikami hapus siaw na sitong, asa walang usabing hapusan dan unang wasupiyam, markapusan tuwaka dari hasil ay walang boro hapusan tuwag hapusan. Saya si merokam, pagtutuhot Tuhan di dalam hatuaw, asa dupanghan, asa dirokam, nagudani, alam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Udul
Mari kita sebutkan nomor 310 ayat 7. Di minggu Pagwaluhon untuk terima Sadarion Ima Patik Pagwaluhon Luhuk Lapatan na Patik Pagwaluhon Unang ko manakpo Dia Lapatan ni Iman sahakna atau menduduku mahita sebagai Tuhan dibata. Jadi Tuhan dibata saya tahu imani menolak Tuhan ini. Amin. Mari kita buka di 194 ayat 2 ayat 7. Jongjok namu Kakopoti marusak tanda bulangi Jualu panibibaka Martanian mahita Ali kumanibaka amanani Para simokan asumur Nabunguhan di dalam Martanian kubuk Dada mengasahun hati kurang nani Na mengasahun asumukan Nagudan itu Ali kumanibaka amanani
Saya sungguh marohanani asa lupa rokan pengalaman. Ale Tuhan kami di kawasan apa tinggal roh setahun di kawasan kalau sama kami baru ada bahwa kalau pengalaman kami sesuai anggia soal pengalaman kami nama kami doa pengalaman mereka di kami kalau mana kami kalau mereka dulu kami di beberapa persiapan doa posnya orang kami. Di bawah ini pasukan adalah akui mahani akan menokokni Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baga-baga miniwata taring Tuhan sesama dosata. Soalnya Tuhan tadi Tuhan Jehovah. Tunga pola upay sisikat ka pangalosin soalnya. Dalam soalnya pun naloro at karusada. Saya mulak mahudwal ayaw o si Paluho. Asangapun kami di makanan di jam. Itu mau mereka kita sebuah nomor 25 ayat 1. Akan lima untuk episode di Minggu Sadarion tersurat di buku Yohanes Bidion ayat 25 satu ayat 25 kata hama sore semua mantan dari bentuk pengasih ibadah diberi dari tahu nina nasihat mamatuk ibadah guru sehari-hari doho produson Munang masih pangalan na ulo sa kukulahan alay si pangalan na miyan robi hanguluan na sa lilim na nanay lehonong ni anak nito may tuhamu ay ibadah mo dihatidak ng amay debata. Dungi nga na siya kabang pagkala, niya makahayan namin asabulan ni at paulaw ng nilokan ni debata. Dungi na Jesus mga nalo sinasida, hapor siya ay hamuma na sinuro ni debata, imaulaw ng nilokan. Dungi na nasida ma, asabiya man talaga bahay ng musi daw namin, asapun siya ang ibo, Yaunan mga manaro di pakorsihan so mga surat ilewang moro di siya ganunijan panganasiyan. Yung niya niya sa mga nasira na tutudo at taong kumago akala si Musa mga leon kumamuno pinasiyan na ganunijan da manghilo mga leon di amuro pinatuto nasiyan ba ganunijan. Ayat 2 siya ganunijan to sila panghanguruan tuportilyon idoro kinasiyan debata. Kaya kita nasiya ma, saya ayaw untuk kami alih
Demi minta Yesus mengatur nasibnya, au roti hamuani, sabdo nasomale mananisi, namuro au jalan asusupa be maluas mananisi, nakosea dia ido sahana, mertua doa karena tumanihon kata lilibatan jalan terusah. Amin. Mari kita sebut nomor 15 ayat 2 ayat sekian. Maha menjunjung dah tidak pun maha mensertai semua hingga tidak pengirangan tersak sosial bisa dok portidion rahmah kita madok awak sosial ini katanya bukan idua apapun masalah kudusan nak kemampuan kemampuan awak sosial Yesus Kristus ini katanya bukan sesadari dimanapun ada BPS yang sudah diperbagian, ada langsung hubungan hidup tanpa menolak ini dibangunkan di 100 nah ada juga yang penghasilan dan tuan tunggal betul tumitan namun kemudian pertumbuhan nama naik sungguh lalu usia dilibatkan juga nama naik pertumbuhan rasa dosa ini isi maibana kami mengubah seluruh pertanoh menghubungi nama tubuh anak awal usia untuk perbedaan dalam urusan kemudian dan bagian kemudian pertama sekitar pada bagian dua pihak sesama dosa dua pihak lain nama roh dalam menghubung seluruh dari hal mati dua pihak berubah dan sudah amin bermangu tinggi kita dari Bung Buima Takahan di grup WA AKBP Supatani Kampung Ser. Mari tema kita Sebu PD nomor 504 Aisyah dan Bunda Laskar Umum Peliata di Belas Tali.
batana sumurung siang sambut naroha imam mangaramoti hati-hati dengan pikiran di bagasan Kristus Yesus Tuhan tay. Amin. Oras madita saluhuna hatani debata dari tanahuli di lastiro hatta di mingguta sadarion di mana tersurat di 2 Raja-Raja 4 Mamuka sana ayat 42 Rodi ayat 44 songonang manilok di sini. Dungi Roma sada halak sian bal salisa nama buan dihalak ni debata akta satu-satu patu monaan 20 sagu-sagu sian eme siasimun doho itak sian dahanon nabi nulgam bagasan pada mana dungini nasiedi sama lehon mai di situan natoropi asamangan nasi dungini na haposo naima behana pangalehokku menggenupi 100 halak alaini nasirisa selehom mai di situan natoropi asamangan nasida ay somonodo hata ni Jehovah ikon mangan akajo mai jala ikon adong nope teba dungi di parade mai di julu nasida gabe mangan nasida jala adong nope teba obar tuhata ni Jehovah di sido sahana hamunan kanahina holongan ni tuhata Yesus topik ni mingguta sadarion hidup di Ramoti Debatado Bangsa manang bahasa Indonesia Allah memelihara umatnya. Maaf Amang Minang kalau saya menyampaikan firman Tuhan ini lebih banyak dalam bahasa Indonesia walaupun jadwal acara ibadah kita dalam bahasa Batak karena supaya lebih paham anak-anak kita yang masih muda, remaja, pra-remaja dan apa sebelumnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di tengah kehidupan yang sulit ini karena pandemi dan bencana lainnya yang melanda hidup kita, di tengah banyaknya umat jemaat Tuhan atau mungkin kita katakan masyarakat Indonesia yang PHK, di tengah banyaknya kehidupan yang sangat sulit saat ini, secara khusus saudara-saudara kita yang bekerja secara informal harus susah mencari recehan dan bahkan sulit mendapatkan uang, tetapi harga sandang pangan semakin melambung tinggi. Dan mungkin sebaliknya ada saudara kita yang ada uangnya atau bisa kita katakan ekonomi menengah ke atas, namun ketika mereka membutuhkan perawatan, rumah sakit penuh karena banyaknya orang sakit, dan bahkan mungkin uang mereka ada untuk mencari obat, vitamin atau oksigen dan lain-lainnya untuk menolong mereka di dalam sakit penyakitnya, tetapi sekarang itu sulit kita dapatkan karena ulah orang-orang yang tidak peduli dengan sesamanya yang menimbun semuanya itu, sehingga sulit didapatkan di tengah-tengah masyarakat. Di tengah kesulitan yang kita lihat akibat pandemi COVID-19 ini, kita kesulitan bukan hanya dampak ekonomi, kesulitan dalam kesehatan, politik, dan juga di dalam hampir seluruh lini kehidupan kita mendapatkan kesulitan karena bencana pandemi COVID ini dan mungkin bencana lain yang bisa kita hadapi saat ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, yang menjadi pertanyaan saat ini, seperti topik minggu kita
hari ini dikatakan Allah memelihara umatnya. Yang menjadi pertanyaan, masih percayakah saudara Allah memelihara Anda? Allah memelihara saya, Allah memelihara kita hingga saat ini dan seterusnya? Ataukah mungkin ada keraguan di dalam kehidupan kita saat ini di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi ini? Ataukah mungkin kita bisa meragukan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita, atau sering dikatakan prudensia Allah, prudensia Dei, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita saat ini? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin sebentar kita bisa ragu, namun jangan larut amang-inang saudaraku di dalam keraguanmu itu. Percayalah, dalam kondisi seberat apapun kehidupanmu sekarang ini, Tuhan melihatmu dan Tuhan mengetahui. Sedangkan sebulir rambutmu saja jatuh, Tuhan tahu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang firman Tuhan menyapa kita supaya kita di tengah-tengah kondisi yang berat ini, kita akan melihat kekuatan Allah yang tetap memelihara umatnya. Dan Allah yang memelihara umatnya dahulu, Dia juga Allah kita yang memelihara kita sekarang ini. Dan Allah yang senantiasa memelihara seluruh ciptaannya hingga kekal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kondisi yang berat ini kita akan melihat kekuatan Allah yang memelihara kita, sebagaimana Allah memelihara bangsa Israel di tengah perjalanan hidup mereka. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, di tengah padang gurun Sin, mereka kekurangan makanan, mereka kekurangan minuman. Dan ketika itu mereka mau bersungguh-sungguh kepada Musa dan mengatakan, kenapa kami harus keluar dari Mesir? Tetapi seketika itu Tuhan benar-benar memperlihatkan kepada mereka bahwa Tuhan memelihara hidup mereka. Tuhan mengatakan bahwa akan memberikan kepada mereka makanan dari surga, yaitu manna. Semua umat Tuhan dalam perjalanan yang menghadapi kekurangan makanan itu dicukupkan oleh Tuhan. Itu yang terjadi ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Dilehod dewata manna hamluani tunasida di dalam porsian banua kita. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan umatnya. Nats ini juga, nats kita saat ini mengingatkan kita bagaimana Tuhan itu memelihara hidup bangsanya, memelihara hidup orang-orang yang dikasihi. Di zaman Nabi Elisa, hamba Tuhan yang takut akan Tuhan. Nabi Elisa yang menjadi murid daripada Nabi Elia. Terjadi krisis kelaparan, bala kelaparan. Dan ketika itu mereka menghadapi kesulitan hidup, mungkin bisa seperti kesulitan kita saat ini. Namun di situ kita lihat Bapak Ibu Saudara, Tuhan berkarya memelihara hidup bangsanya. Balai kelaparan itu tidak membuat bangsa Tuhan mati kelaparan begitu saja. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari pelajaran firman Tuhan ini secara perlahan kita akan merasakan bahwa Tuhan mengeluarkan kita dari amukan badai pandemi ini.
Dan kemudian kita akan melihat pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan yang menjadi pertanyaan, sekarang apa yang harus kita lakukan? Aduna taulah sonaria ka amang inang dito ngani amauron na taadog yun. Kata ni Dewata na paimontok kita di bagasan ikion. Firman Tuhan mengingatkan kita apa yang harus kita lakukan. Yang pertama, tetaplah beriman. Percayalah kepada Tuhan. Lakukanlah perintah Tuhan. Lakukanlah firman-Nya. Dan bisa kita lihat Bapak Ibu Saudara, dalam epistel kita juga tadi, ketika bangsa Israel yang mengikuti Tuhan Yesus ingin melihat tanda dari Tuhan Yesus, tapi jawaban Yesus kepada mereka ketika mereka mengatakan apa yang akan kami lakukan, Tuhan Yesus mengatakan dalam bahasa Batak di sini jelas katakan hapor saya mumat nasidulu nih dia. Iman itu yang pertama yang harus kita lakukan. Percaya kepada Tuhan Yesus, anak Allah yang telah diutus ke dunia ini, dan percaya kepada pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mau lihat dari nats ini. Yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan itulah yang mendorong seorang yang dari berselisih. Dia datang kepada hamba Tuhan Nabi Elisa, mengantarkan 20 jelai roti sebagai persembahannya. Sesungguhnya dia ya juga ikut mengalami bencana bala kelaparan. Sesungguhnya kalau dipikir-pikir secara menimbun makanan itu untuk persiapan makanan bagi dia sendiri di kemudian hari. Namun karena dia orang yang percaya akan pemeliharaan Tuhan di dalam hidupnya, dan juga dia adalah orang yang percaya dan menaati firman Tuhan, dia tidak memikirkan untuk menabung atau untuk menyimpan makanan itu, tetapi dia menaati firman Tuhan sebagaimana yang tertulis di dalam Bilangan 18 ayat 12 itu. Di sana telah diperintahkan oleh Tuhan bahwasanya segala yang terbaik dari gandum sebagai hasil pertama dari umat pilihan Tuhan itu harus dipersembahkan kepada Tuhan melalui hamba-Nya. Mengingat itu dan mengingat firman Tuhan itu dan menaati firman Tuhan itu, sehingga orang dari bangsa Lisa ini membawa 20 jelai roti yang sebagai buah pertama dari hasil buah yang terindah dari terbaik dari gandumnya, sebagai hasil pertama dari pertaniannya, datang mempersembahkan kepada Elisa, hamba Tuhan itu. Karena imannya, dia senantiasa mengingat bahwasanya itu merupakan suatu kewajibannya. Mamilihon patumuna amni nanyulana. Songon na porsia ibana ikut do ulang nonai. Nah, tapi di tonga-tonga ni kesulitan hidup yang sangat-sangat sulit. Masa berbala kelaparan di tengah-tengah Indonesia. Ditaruh di mana doi dengan tulus ikhlas kepada hamba Tuhan. Bala kelaparan tidak menghambat dirinya untuk tetap melakukan kewajibannya kepada Tuhan. Bala kelaparan tidak menghambat dirinya untuk memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Dan ini menjadi renungan bagi kita amat inang saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus.
Mari kita tanya diri kita. Pandemi bukanlah menjadi penghambat bagi kita untuk memberikan persembahan yang terbaik pada Tuhan. Dan gabe pangabadi pandemi COVID-19 gabe bilang tak masalah pilihan tentu Tuhan ini. Tabereng mendaftar pilihan na alo di tonga-tonga ni bulian tadi kaman nang bahado. Tak masalah lo. Dan gabe pangabadi iduna masa di tonga-tonga ni hata ni debata di tikyon. Tung takasdo siya nasa rohana lawasa haktoni. Tu tonga-tonga ni bagas coro ni debata. Ay di moto ibana do hata ni debata. Jala persia do ibana di panari honun di debata di tonga-tonga ni huluna. Tu do debata laho manari kon huluna. Hamunah kana hinaholongan di bagasan Yesus Kristus. Na paduahon taberen sian mulu ni naposo ni debata. Dung ditaruhon sahalak sian bal salisa. Nah apalagi dok buah na di sono pisah. Jala macengdi bahasa pola dan didok ala dan pola repot popularitas diri sendiri. Alaisa sitoma didok narono ibana dohok tiba-tiba lahu manaroni. Jala taberi manakin sama dia nakoso ni debata dung ditaruhon tu ibana sian nasa hapor seau do si Elisa lau majalo jala madok tu nakoson lehon ma di situan natoropi asama mandasi taman inang di ida jalan boto nakoson di Elisa sedia budan situan natorok menapung hati hai adong 100 hal ape roti na dipasahat ni sahalak na siya bangsa lain bangsa ni saya 20 menurut logika doang matematika yang cukup alanino gabiro na poso ni si Elisa madok behama pangalihon moku menggenut di 100 hal molo sian porsi ni roti sasitung na didok sada untuk 1 orang 1 roti untuk 1 orang ini 20 roti untuk 100 orang tetapi dengan segala kepercayaan yang teguh kepada Tuhan hamba Tuhan Elisa mengatakan berikanlah bagikanlah kepada semuanya semua harus makan dan bahkan ada sisanya. Ini ungkapan yang benar-benar terjadi dari spiritualitas yang tinggi kepada Tuhan. Dan spiritualitas itu bisa bertumbuh karena adanya hubungan yang erat dengan Tuhan. Itu terjadi dalam proses hidupnya yang senantiasa bersama-sama dengan Tuhan. Dan tiba-tiba roya yang kamu dengan kapusyam. Ala tabereng mahadir yang dinaposo ni debata di son si Elisa. Tarida dosian mulana sian uju gabe naposo ni si Elia ibana. Tungtu tu si tutudo dileho di mana rohana marsau tu debata. Bahkan ala digada ibana Elia naposo ni debata nanti kos nadang gamlau mengulau ulang pakobasiam so naposo ni debata. Ino dah mulai bala silang sian Silia. Sahap rodina manaik Silia tu bano bijak sai di dungan ibana dipangi di ibana ton bini Silia ko narong sahap ibana. Proses iman bisa terjadi karena eratnya hubungan kita ini. Dan ini terjadi perkataan sebagai buah iman mengatakan berikanlah dan akan terjadi keajaiban bukan bui lu
Bertuduh-tuduh dari semua tapi Tuhan Yesus kasih sini memberikan makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, bahkan sisa 12 bakar. Memang inang anani hapus yang kuidu idota haloman nabi natupan Tuhan di toma-tomani padalanan dunia. Jala Allah dihapus yang karena iman kita akan melihat prodensia Allah, pemeliharaan Allah di dalam kehidupan kita. Jangan langsung ragu, jangan langsung takut. Jalani hidupmu bersama Tuhan. Tuhan akan membukakan jalan untuk memelihara hidup kita di luar pikiran kita, di luar logika kita. Dan itu yang terjadi di dalam nafsu kita. Halak balasalisai, nasu pala ditanda. Aleludo ibana dengan tiba-tiba mengantarkan makanan tuna poso di dewata. Di tengah-tengah nih masa kelaparan di tengah kehidupan mereka. Kamu nak kena naholongan di bagasan Yesus Kristus. Nabi Tuhan ni naposo di dewata. Radi berbagi. Laus ido patuduhon lampatara. Halomahan Nabi Tuhan di dewata. Di ngulun akan naholongan ni. Laus tunain nang jujur kita kamang inang di padalanan di mulut. Terlebih di masa namorator. Bahwa kita semakin terbuka hati kita untuk mau berbagi dengan sesama kita, untuk berbagi kepada orang-orang yang betul-betul membutuhkan uluran tangan saat ini. Ketika kita mau, Tuhan akan memakai kita menunjukkan keajaibannya di dunia ini. Amuna akan naholongan di bagasan Yesus Kristus. Kalau mula kita nakin kusuk-kusuk ini Hosea lebih kita di pangaramotion, di pemeliharaan Allah di dalam kehidupan kita saat ini. Kita semua harus mengatakan ya, saya percaya. Dan bahkan kita melihat bagaimana Tuhan bukan hanya memelihara kita secara pribadi. Tuhan memelihara dunia ini dari segala bahaya yang mungkin akan terjadi. Walaupun harus kita hadapi sekarang pandemi yang sangat-sangat mencekamkan ini. Mudah-mudahan nama merek bahwa pandemi ini boido taida siang sada sisi merupakan hukuman dari Tuhan. Ada beberapa tanggapan tentang pandemi ini. Yang pertama, dianggap sebagai hukuman. Ya, bisa aja kita menganggap pandemi ini sebagai hukuman dari Tuhan, karena hidup kita selama ini sudah sembrono. Hidup kita selama ini sudah semau gue, dan bahkan mungkin tidak peduli dengan sesama kita, tidak peduli dengan lingkungan kita, tidak peduli dengan dunia ini. Tetapi dengan pandemi ini kita diingatkan sekarang supaya kita mau peduli dengan sesama kita, karena ternyata harta tidak bisa untuk menyelamatkan kita dari pandemi ini. Teknologi yang canggih yang kita miliki tidak bisa menyelamatkan kita dari pandemi ini. Kehebatan kita, jabatan kita, kuasa kita, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita. Hanya Tuhan Allah yang mampu menyelamatkan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat bahwa pandemi ini sebagai hukuman Tuhan, sehingga kita akan senantiasa melihat pemeliharaan Tuhan itu tetap di dalam kehidupan kita.
Dan yang kedua, ada tanggapan melihat pandemi ini adalah sebagai tindakan Allah untuk menyeimbangkan dunia ini, sebagai tindakan Allah untuk memulihkan dunia ini. Ada benarnya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat dari beberapa hal, bahwa dengan pandemi ini Tuhan akan mau memelihara, memulihkan dunia. Hingga tahun 2020 yang lalu, atau katakan tahun 2019, kita masih semarak untuk membicarakan tentang pemanasan global. Dan mungkin masih hingga sekarang kita harus mempertemukan pemanasan global, bahwa dunia ini sudah semakin panas. Dan dengan panasnya dunia ini, maka bisa kita katakan pakai wina maro aja benar. Bahkan ada yang memprediksi karena panasnya dunia ini, di suatu waktu Pulau Jawa ini akan bisa tenggelam, karena kutub utara semakin mencair dan kutub selatan juga yang tadinya es karena panasnya dunia semua mencair, akhirnya permukaan laut semakin naik, maka di suatu waktu Pulau Jawa bisa tenggelam. Bisa juga secara logika kita terima. Dan bukan hanya itu, dengan panasnya terik matahari karena polusi yang selalu kita buat, akhirnya ozon semakin menipis dan bahkan sudah berlubang katanya. Kepanasan bisa membakar manusia dan membakar makhluk hidup yang lain, sehingga manusia bisa banyak mati terbakar karena suhu yang semakin panas. Kenapa kita katakan tadi pandemi bisa menjadi pemeliharaan Tuhan di dalam dunia ini? Banyak peneliti sekarang mengatakan bahwa dengan datangnya pandemi, dengan adanya PSBB, dengan adanya PPKM, lockdown, baik itu antar kota, antar daerah, antar wilayah, maka mobilitas orang semakin berkurang, polusi udara berkurang, ozon semakin membaik, dunia, suhu di dunia semakin membaik. Apakah itu bukan harus kita katakan bahwa pemeliharaan Tuhan untuk dunia, mengembalikan supaya dunia ini kembali baik? Dan bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara, kita lihat kehidupan kita sebelum pandemi sudah semakin ngetren, semakin semarak hidup hedonisme, konsumerisme, yang gaya-gayaan, gaya Amerikanisasi. Karena hedonisme kita, karena konsumerisme kita tidak bisa lagi membedakan mana yang menjadi kebutuhan kita dan mana yang menjadi keinginan kita. Kita larut untuk memenuhi keinginan dan keinginan kita. Akhirnya lihat Bapak Ibu Saudara, seperti kami ibu-ibu ini, alani keinginan di kosarupa mulai sagijang satu ton, bolo namera baju, namera sepatu, namera tas, namera dulu, habis mah konsumerisme di sini. Mau na hijau tas, na hijau baju, na hijau tas, na hijau sepatu, na hijau dulu, sudah na hijau. Sonari di masa pandemi bisa tak kau pakai itu pakai nang, udah pakai online baju na hijau inang, udah pakai sepatu udah tas na hijau di sini pasung. Hedonisme, konsumerisme itu tak boleh. Dan anong apa? Pandemi ini sebagai tindakan Allah untuk memulihkan, menyeimbangkan dan memelihara dunia ini. Aminkan itu dan lakukan supaya dunia kita semakin terpelihara. Ada juga memang mengatakan bahwa pandemi sebagai ujian iman yang akan menguatkan iman kita kepada Tuhan dan harus selalu berserah kepada Tuhan. Karena hanya Dia yang mampu memelihara dan menyelamatkan kita. Seperti yang telah kita katakan tadi, ada orang banyak uangnya, tetapi dia tidak bisa terselamatkan dengan uangnya. Karena apa? Rumah sakit penuh.
sebagai ujian iman. Jangan ragu, jangan bimbang. Tetapkan hati ini bahwa Tuhan senantiasa memelihara ini. Dan pandemi ini juga katanya sebagai tindakan penebusan Allah dalam kehidupan kita. Tuhan menebus kita, Tuhan mengasihi kita. Walaupun zaman sekarang sangat sulit kita hadapi, tibalah kelaparan yang dihadapi oleh Nabi Musa, seperti kelaparan yang dihadapi oleh bangsa Israel ketika keluar dari Mesir. Sekarang kita menghadapi kesulitan karena pandemi COVID-19 ini. Lihat tindakan Tuhan yang luar biasa, yang menebus kita dari dosa kita. Kita diselamatkan dari dosa. Itu jauh lebih besar dari kelaparan yang kita hadapi, dari pandemi yang kita hadapi. Syukurilah Tuhan telah menebusmu dari segala dosa, dan jangan lagi melakukan dosa. Yakinlah amanah bahwa di setiap kehidupan kita Tuhan memelihara kita. Jangan ragu, jangan bimbang. Walaupun sulit kehidupanmu sekarang, tapi pemeliharaan Tuhan kekal dahulu, sekarang, hingga selama-lamanya. Serahkanlah hidupmu kepadanya. Percaya, tetaplah beriman. Tuhan akan menunjukkan keajaiban pertolongannya di dalam kehidupannya. Amin. Martanya mulia. Mulia teman kita. Kami akan menghadapi yang pertama kali. Menghubungi nami asal tong Korsea kami di Pamaramodium, di Panari Honom, di Tonga-tonga ni Bulan. Buat kami Tuhan titik kita berdoa macam orang tu berdoa orang akan mau alam pandemi COVID-19 ada dampak menabui masa di bidang ekonomi, kesehatan, politik, roh yang akan asing. Tuhan di batu hatabi kami di bagasan tikyon asa markos miro kami di Panari Honom di Urunan jala asa kolan roh kami makabusan mulai boi masa laborator Tuhan ketika yang keharusan alai mahus kami main Tuhan alani asli roham nama cebal alani kolongmu tonga-tonga ni kami padusan langsung kasih kata kolong lima Tuhan lahu bangasawakan padahal pandemi COVID-19 sia-sia kok tinggi nang sia tonga-tonga ni karena Republik Indonesia asabui kami Tuhan menguruti tiap kolong nami songa yang kena saya tahu asabui Tuhan doakan aku nami soalnya masih dalam mengikuti kepersiapan doa berinteraksi doa kadang-kadang soalnya tikir karena saya lawan nanti di komunitas coba mahal Tuhan memulakan karena sulitan jalan naik putih kami akan nilai positif nomor Tuhan ada masa pandemi COVID-19 sama kita kami doakan lawan memelihara memulakan akan mulna seimbang berbagi akan mana Tuhan dibawah menami asin Tuhan sebut Tuhan jalan bukan yang karena nami atau mon di bagasan paksa kita kalau berdua seribuan akan besok petani nang desa besok harus di bagasan paksa kita nah sahabat kami masa dasar masih marohan Tuhan saya jahat mama nasihat lewat hari pahason di nasihat Tuhan asabui hamil rat marsal pakatik kinani roh lahu temani kami persiajar siang kala utang itu kami doa akan menami nama rukil
Kalau marsirang doa akan lagi naulungan di rohana sini. Kalau mobil di masa pandemi. Kalau mobil buat kami keluarga di kosong. Keluarga di Partita Jamis menggulang. Langsung ini inang Partita Nurliani urusi mereka. Majumolo Partita Jamis menggulang. Buat suami ini Partita Nurliani sekian. Saya butuh nasihat Tuhan. Saya pangguguin nasihat. Asa margugo nasihat ito ang atong menimba. Kata bumobi di keluarga di Partita Jamis menggulang saliho na Tuhan. Agka narikot ni ulo ni enak ko ni naposumi. Kaya ni takas dalam pertumbuhan kombinasi dan mencari kuat panarihonan di perdagingan panarihonan timur si ganun hari nang dia kapasikolaan tapos rohanami di pangaramotyong dinasi da Tuhan masabuhi ito katikilan ng rohigan ngulo niya kaya nang pinaposomi ng pinipin Tuhan kasi maruhang saya pasu-pasu namin pasu-pasu ng Spiritus ni Kuriam ng KBP sa Resort Paulus Depot sa totong Marcos Niro hari panari mo malupit kong marukil lain di ekonomi marukil dia ka parkarejuan marukil dia ka godang na pinikiran na sida na sa kabarakahan kapos na sida Tuhan unang luas mandiri asa totong pasakan terdiri na Tuhan itu kau batu pahun alangan dito matongan mo na sila mauliatin natin mo Tuhan sahat mo madaging mohon pagkinang di bagasan Kristus Jesus magtangitan Amen. Maretitas yang buka di nomor 427 ayat 2 na hubuk mata pasah kelihatan Pasu-pasu meja laramoti asal upar hasil kami pilienon patikul hon harajon di tonga-tonga ni huriam doho di portibion buhaya marohanami magiti-hiti tobim asalam muntadahami kurang isileho-leho pintu kami asalam kerdir kami magdong pengulian tuho
Bagi kita Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jalani pasor rumah damena tutopi. Selamat hari Minggu, amanah, Horas Malika Saruna.